Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita bisa bersama-sama berkumpul di SMA tercinta kita, SMA Negeri 1 Pusako Maju. Seperti slogan kita, maju menyenangkan, anya agamis, jangan junjung tinggi budaya Melayu, unya unggul di segala bidang pendidikan, akademis maupun non akademis. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat terhormat, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan tata usaha yang sangat saya hormati, serta para pengurus OSIS yang ada di sebelah kanan saya, dan kakak-kakak kelas 11, kelas 12, tidak lupa adik-adik kelas 10 yang masih gemes-gemes, masih imut-imut. Semoga betah di sekolah kita. Jadi pada Rahis kali ini bertepatan dengan peringatan 1 Muharram. Di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Membaca istighfar adik-adik. Kenapa di bulan Muharram ini kita dianjurkan membanyak bacaan istighfar? Karena banyak kisah Nabi dan Rasul yang terjadi di bulan Muharram ini tentang istighfar. Contohnya Nabi Adam alaihi. Kenal Nabi Adam, Dek? Di mana kenalnya? Bengak berarti. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi pertama umat Islam. Kesalahannya cuma satu, makan buah kulkul, makan buah kuldi. Kesalahannya cuma satu, makan buah kuldi, dikeluarkan dia dari surga. Dia kesalahannya cuma satu, dikeluarkan dari surga. Kita kesalahannya banyak, mau masuk surga, mau masuk surga. Nah, kesalahan kita tiap hari keluarkan baju, datang terlambat, PR tak dikerjakan, jemalah, tiap hari pacaran, taklah pernah istighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan kesalahan, bersujud dia selama 40 tahun lamanya, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika istighfarnya tersebut diterima oleh Allah, bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu Nabi Adam. Ada lagi kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud, beristighfar dia kepada Allah. Allah diinginkan api tersebut hingga sehelai rambut Nabi Ibrahim pun tidak terbakar sedikit pun. Masya Allah. Ada lagi kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ini para kaumnya penengking. Tetapi Nabi Yunus ini imannya agak lemah juga. Ketika para kaumnya penengking, tidak pula diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus pun putus asa. Pergi dia jauh meninggalkan kaumnya. Di tengah-tengah lautan, kapalnya nak tenggelam. Dicari biang keroknya siapa, diundi sampai 3 kali, ternyata keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dilemparkan ke tengah-tengah lautan, dimakan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan paus Nabi Yunus bertemu dengan 3 kegelapan. Kegelapan apa aja? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu. Kegelapan yang pertama, gelapnya di dalam perut ikan paus. Kedua, gelapnya di tengah malam. Ketiga, gelapnya di dasar lautan.
Pada saat itu Nabi Yunus pun akhirnya tersadar, astagfirullahalazim, ternyata aku telah meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Yunus pun bersujud meminta ampun kepada Allah, beristighfar dia. Beristighfar. Lupa saya istighfarnya apa? Beristighfar dia sakit perut pausnya. Pausnya sakit perut. Dimuntahkannya lah Nabi Yunus bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi masih banyak lagi kisah Nabi dan Rasul yang banyak kita tidak ketahui. Nah, para jamaah rahis Jumat rahimakumullah, selain itu istighfar juga menambah rezeki kita. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat Nur 10-12 berkata, maknanya jika kalian bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepadanya, niscaya ia akan bertaubat kepada Allah, niscaya ia akan memperbanyak rezeki kalian, ia akan menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, melimpahkan air susu, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian. Dari Imam Al-Qurtubi menyebutkan Ibnu Sabih bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar ia memberiku anak, maka beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Dan yang lainnya lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah rahis Jumat sekalian, saya Ustadz Doral mengajak kalian di bulan Muharram ini untuk memperbanyak bacaan istighfar. Kenapa? Istighfar juga menenangkan hati kita semua. Nah, demikianlah ceramah singkat dari saya Ustadz Doral. Keberbari beli sepatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.